Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul evaluasi kinerja kategori ensemble learning pada studi kasus komparasi random forest dan XGBoost pada klasifikasi penerima bantuan sosial di Kota Bandung. Penelitian ini disusun oleh saya sendiri dari Universitas 11 April Sumedang. Prodi Informatika, Fakultas Teknik Informasi. Untuk latar belakang yaitu atau pendahuluan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran memerlukan perencanaan kuota alokasi yang akurat di setiap kecamatan. Namun, ketimpangan alokasi masih menjadi risiko nyata. Wilayah dengan kerentanan tinggi bisa saja tidak mendapat porsi bantuan yang memadai. Ditambah lagi jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Bandung berfluktuasi cukup tinggi dari tahun 2021 hingga 2024. Dipengaruhi kondisi ekonomi pasca pandemi dan perubahan kebijakan. Pengelolaan data secara konvensional sulit menangkap pola spasial dan sektoral yang tersembunyi di balik angka-angka ini. Di sisi lain, studi terdahulu tentang klasifikasi ensemble learning lebih banyak berfokus pada data mikro tingkat rumah tangga, sementara evaluasi pada tingkat agregat tingkat kota masih terbatas. Inilah celah penelitian yang coba dijawab oleh studi ini. Tujuan utama penelitian ini adalah membandingkan secara ketat kinerja dua algoritma ensemble learning yang paling populer, random forest yang menerapkan pendekatan bagging dengan membangun banyak pohon keputusan secara paralel dan mengambil hasil voting terbanyak, dan XGBoost yang menerapkan pendekatan boosting dengan menambahkan pohon keputusan secara bertahap dan sekuensial, dilengkapi regulasi internal untuk mencegah overfitting. Perbandingan ini dilakukan pada data 30 kecamatan di Kota Bandung selama periode 2021 sampai 2024 dengan mengukur performa lewat metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC-ROC. Untuk dataset yang digunakan adalah data sekunder resmi dari Dinas Sosial Kota Bandung, yaitu jumlah keluarga penerima manfaat Bansos, mencakup 30 kecamatan dan 4 jenis program, PKH, BPNT, Sembako, dan PBIJK. Karena variabel target aslinya berupa angka kontinuum. Dilakukan binarisasi berdasarkan nilai median. Wilayah dengan jumlah KPM di atas median dikategorikan sebagai kelas 1, yaitu kebutuhan tinggi, sementara yang di bawah atau sama dengan median masuk kelas 0, kebutuhan rendah. Data kemudian dibagi dengan proporsi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Untuk alur preprocessing, sebelum masuk ke tahap pemodelan, data ini melalui 4 tahap preprocessing menggunakan Python di lingkungan Google Colab. Yang pertama, data cleaning untuk menangani nilai yang hilang dan memastikan konsistensi tipe data
Yang kedua yaitu label encoding untuk mengubah fitur kategorial seperti nama kecamatan dan jenis bansos menjadi nilai numerik. Yang ketiga yaitu binarisasi variabel target seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan terakhir data splitting untuk membagi data latih dan data uji. Untuk hasil perbandingan metrik, sekarang kita masuk ke hasil eksperimen Random Forest yang mencatat akurasi 85,54%, precision 85,71%, recall 85,71%, dan F1 score 85,1% dengan AUC ROC sebesar 0,9254. Sementara itu, XGBoost mencatatkan akurasi 84,34%, precision 83,72%, recall yang sama yaitu 85,71%, F1 score yaitu 84,71%, dan AUC ROC sebesar 0,9213. Secara angka mentah, Random Forest sedikit lebih unggul di sebagian besar numerik. Namun yang menarik adalah kedua model memiliki nilai recall yang identik, dan artinya keduanya sama-sama mampu mengenali kelas kebutuhan tinggi dengan baik. Selanjutnya yaitu pembahasan fitur importance. Dari analisis fitur importance, variabel jenis bantuan sosial terbukti menjadi faktor paling signifikan dalam menentukan tingginya jumlah penerima manfaat di suatu wilayah, diikuti oleh lokasi kecamatan dan tren tahunan. Secara praktis, temuan ini memberi arahan bagi pengambil kebijakan di Dinsos Kota Bandung. Perencanaan program bantuan sosial perlu disesuaikan secara dinamis dengan karakteristik demografik dan kapasitas ekonomi masing-masing kecamatan, bukan disamaratakan. Untuk kesimpulan, sebagai kesimpulan, meskipun Random Forest unggul tipis pada beberapa metrik, XGBoost menunjukkan ketangguhan performa yang lebih konsisten tercermin dari F1 score dan kemampuan pemisahan kelas pada kurva ROC atau AUC yang mendekati nilai ideal. Model yang dihasilkan berpotensi menjadi basis modul pendukung keputusan otomatis pada sistem informasi dinas sosial daerah. Perlu dicatat, penelitian ini masih menggunakan data rekapitulasi agregat makrospasial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan data sosial ekonomi mikro yang lebih spesifik, serta menambahkan algoritma ensemble lain seperti LikeGBM atau XGBoost untuk memperluas cakupan analisis komparatif. Demikian pemaparan penelitian saya mengenai evaluasi kinerja Random Forest dan XGBoost dalam klasifikasi penerima bantuan sosial di Kota Bandung. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.